Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Gema, kembali lagi dengan podcast PKKMB Universitas Negeri Jakarta. Sebelum itu, kita akan sama-sama menyaksikan video pengenalan dari masing-masing lembaga yang akan kita bahas pada hari ini. Check this out! Koperasi Mahasiswa adalah organisasi yang bergerak di bidang perkoperasian. Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang melakukan kegiatan organisasi dan juga koperasi. Di bagian kegiatan organisasi, Koperasi Mahasiswa sering melakukan kegiatan rapat untuk menentukan langkah-langkah yang diambil pengurusnya dalam langkah ke depan. Di bagian kegiatan koperasi, Koperasi Mahasiswa memiliki beberapa divisi usaha mulai dari toko, rental komputer dan handicraft koperasi mahasiswa, serta lembaga pendidikan dan keterampilan. Halo Sobat Gema, kembali lagi di podcast kita yang luar biasa pada hari ini. Bagaimana teman-teman semua setelah menyaksikan dari video-video company profile dari masing-masing lembaga yang akan membersamai kita di podcast PKKMB bidang perekonomian pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Putri Pradini selaku Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu sesi podcast pada hari ini. Untuk itu, sebelumnya kita sudah ditemani oleh masing-masing lembaga, perwakilan dari lembaga perekonomian di Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kita akan membahas tema terkait World Class University dari bidang perekonomian dengan tema meningkatkan perekonomian Universitas Negeri Jakarta menuju World Class University. Untuk itu kita akan sama-sama perkenalkan terlebih dahulu para masing-masing narasumber kita yang super keren pada hari ini. Halo Kak. Halo. Perkenalkan aku Afifah. Hari ini kita akan membahas terkait bidang perekonomian yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Sebelum itu mungkin kita boleh perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu ya Kak. Boleh mungkin dari kakak sebelah sini dulu Kak. Oke, halo Afifah, halo teman-teman Gema dan juga halo teman-teman dari keren-keren banget nih organisasinya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani, saya merupakan anggota volunteer dari Center of International Services Universitas Negeri Jakarta. Oke, luar biasa. Boleh di next Kak berikutnya. Oke, selamat siang. Halo teman-teman Gema. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Andika Satya Reguna dan saya merupakan Ketua Entrepreneur Club, UNJ Entrepreneur Club pada tahun ini. Boleh. Ya, Halo Sobat Gema, teman-teman di sini juga. Perkenalkan saya Muhammad Firdaus. Saat ini diamanahkan sebagai Ketua Koperasi Mahasiswa UNJ. Oke, terima kasih kepada Kak Anissa dari CIS UNJ ya Kak. Lalu juga ada Kak Andika dari UNJ Entrepreneur dan juga ada Kak Firdaus dari Kopma UNJ. Luar biasa teman-teman, kita sudah ditemani oleh 3 narasumber kita yang super keren dan hari ini kita akan membahas terkait perekonomian di UNJ. Nah Kak, untuk pertama-tama mungkin kita akan lanjut masuk ke pengenalan masing-masing dari lembaganya ya Kak ya. Nah, pertama itu boleh nih Kak diceritakan dulu terkait organisasi atau lembaga yang Kakak wakili hari ini Kak. Boleh mungkin dari sejarahnya atau ketika dibentuknya itu seperti apa Kak. Boleh dimulai dari Kak Anissa dulu. Jadi mungkin teman-teman semua masih belum banyak yang tahu gitu ya. Mungkin teman-teman dari UNJ juga belum masih banyak yang tahu tentang apa sih CIS itu. Jadi CIS ini itu baru terbentuk tahun 2023 kemarin sebenarnya. Baru ada satu batch di mana CIS ini merupakan salah satu organisasi yang dimana kita mengurusi kegiatan internasional yang ada di Universitas Negeri Jakarta gitu. Jadi setiap misalnya ada Dharma Siswa, kita yang akan melakukan pelayanan kepada mereka gitu kan, mengurusi kegiatan mereka yang akan mereka lakukan selama di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian juga kita banyak kegiatan-kegiatan kayak Project Summer Camp itu baru kita laksanakan tahun ini. Kemudian juga kita bekerja tidak sendiri, kita dibawahi oleh Wakil Rektor 4 dan juga kita dikoordinatori oleh Ibu Sri Rahayu. Kemudian kita bekerja sama dengan Task Force dari Universitas Negeri Jakarta dan juga tim-tim divisi yang memang kita kerja bareng untuk memajukan Universitas Negeri Jakarta di kaca internasional gitu. Dan untuk terbentuknya sejarahnya ya karena
UNJ ini kan kita pengen naik ya di QS ranking gitu. Nah makanya kita membutuhkan suatu organisasi yang bisa membantu gitu untuk kegiatan internasional. Maka dari itu dibentuklah CIS ini gitu. Dan mungkin teman-teman Gema yang memang tertarik bisa ikutan supaya kita bisa banyak ya batch-batchnya, tidak hanya saya tapi juga teman-teman bisa ikutan untuk pastinya memajukan universitas kita yang tercinta ini ya. Oke, luar biasa. Terima kasih kakak dari CIS, keren banget. Itu terkait UNJ yang sedang menuju ke World Class University tentunya ya kak. Oke, boleh di next Kak Andika. Oke, mungkin saya lebih ke cerita ya. Sebenarnya singkatnya UNJ Entrepreneur Club ini itu sebuah wadah yang dikhususkan untuk bagi teman-teman ini yang ingin belajar entrepreneurship dan maupun yang udah jadi entrepreneurship dan ataupun mau, dan kita juga menaungi kegiatan-kegiatan entrepreneurship di UNJ seperti P2MW dan PMW. Nah, untuk sejarahnya sendiri sebenarnya ini udah dibangun dari zaman Covid ya. Tapi uniknya UNJ Entrepreneur Club ini pernah mati suri sekitar 1,5 tahunan. Lalu pada tahun awal 2022 pembina UNJ Entrepreneur Club itu sendiri, kebetulan itu dinaungi oleh Pak Sandi, itu menunjuk salah satu anggota UNJ Entrepreneur Club yang akan diamanahkan sebagai ketua berikutnya, yang ini menjadi cikal bakal bangkitnya UNJ Entrepreneur Club itu sendiri di tahun 2022. Di saat itu kita belum punya ada program apapun, tapi di saat itu ketua di saat itu yaitu Kak Alif, dia membuat beberapa program untuk UNJ Entrepreneur Club itu sendiri, seperti Founder Academy, Business Pitching Day, dan WCPAT, termasuk yang sekarang waktu itu sempat diajukan TEDx UNJ. Nah setelah itu di tahun 2023 di UNJ itu UNJ Entrepreneur Club itu sendiri sedang melancarkan program-program yang udah ada dan lebih diperbagus lagi, yaitu di kegiatan kewirausahaan Founder Academy, Business Pitching Day, dan di tahun ini alhamdulillah UNJ Entrepreneur Club punya tanggung jawab baru, amanah, yaitu menaungi kegiatan PMW, dan sempat kemarin menaungi teman-teman yang ikut P2MW dan TEDx alhamdulillah yang akan dilaksanakan oleh UNJ Entrepreneur Club itu tahun ini insya Allah terlaksanakan. Kurang lebih seperti itu kalau Oke, UNJ keren Entrepreneur banget. Club. Berarti kalau ngobrol sama Kak Andika bahasnya cuan ya Kak? Cuan bisa. Oke, Dan boleh di development. next mungkin ke Kak Firdaus. Oke, sebenarnya kurang lebih mirip ya sama UNJ Entrepreneur Club, cuma koperasi mahasiswa ya bergeraknya di bidang perkoperasian. Jadi sama kewirausahaan juga, cuma kita lebih ke arah ekonomi koperasi yang mana ekonomi kekeluargaan gitu. Berdirinya sejak tahun 1992, jadi sekarang ini udah 32 tahun. Kegiatan Kopma sendiri ya biasanya itu kegiatannya jualan, terus juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti adanya seminar nasional, terus juga ada kegiatan-kegiatan seperti Jambore Koperasi Nasional. Itu kita bertemu dengan koperasi-koperasi lain dan juga ada lombanya juga gitu. Jadi kemarin kita habis juga ikut melaksanakan Jambore Koperasi Nasional, kita lomba, terus ketemu juga koperasi mahasiswa lain. Itu biasanya kita sama-sama teman Kopma lain itu kita bersharing gitu, sharing tukar cerita gitu. Jadi karena kita sama-sama koperasi ya, itu koperasi kan asasnya kekeluargaan, dan juga di prinsip koperasi itu ada yang namanya kolaborasi antar koperasi gitu. Nah disitulah kita sama-sama teman-teman Kopma ataupun koperasi yang sudah di profesional pun kita kadang bisa bekerja sama gitu. Itu aja sih paling dari Kopma. Keren banget, berarti Kopma itu nggak cuma jualan aja seperti kita tahu ya Kak kalau koperasi itu, tetapi tadi juga sempat di-mention ada seminar internasional juga ya Kak, itu keren banget. Ada lomba-lomba juga. Nah biasanya kalau Kopma itu kita suka lihat di depan gedung G ya Kak ya. Oke, keren banget. Oke, menarik sekali nih, tadi kita sudah membahas terkait pembentukannya dari masing-masing lembaga ataupun organisasi. Nah berikutnya nih Kak, bagaimana sih Kak kegiatan yang dilakukan ini, mungkin apakah secara rutin, dan bagaimana triknya dari masing-masing lembaga atau organisasi untuk tetap merancang kegiatan agar tetap terlihat menarik mengikuti perkembangan zaman yang ada Kak. Boleh dari tengah dulu mungkin Kak Andika. Oke, untuk kegiatan tahunannya itu, untuk ini kita bicara acara dulu ya. Oke, untuk acara dari UNJ Entrepreneur Club itu sendiri ada 5 kurang lebih. Dan yang pertama ini ada Founder Academy, di mana ini adalah bootcamp selama 3 hari 2 malam untuk membentuk entrepreneur muda baru, dan ini lebih ke bootcamp ya, bootcamp intensif. Dan yang kedua ini adalah PMW. PMW ini rancangan yang sedang sebenarnya sekarang ini lagi berjalan dari bulan Februari hingga nanti closingnya di sekitaran bulan November. Dan yang ketiga
ini bakal ada TEDx UNJ, dan TEDx UNJ ini kebetulan diinisiasikan sama UNJ Entrepreneur Club di tahun ini. Alhamdulillah proposalnya dia approve dari TEDx pusat di Amerika. Dan yang keempat ini ada Business Pitching Day, di mana ini merupakan lomba bisnis pitching seperti biasa. Dan yang kelima ini ada WC Pet, yaitu kaderisasi WC seperti biasanya. Dan sebenarnya banyak ya kegiatan-kegiatan baru yang sebenarnya di tahun ini tuh udah diusulkan. Yang pertama itu ada company visit, dan yang kedua ada studi banding. Dan kemarin itu udah sempat studi banding sama organisasi entrepreneur dari UPN Veteran Jakarta ya. Dan kemarin kebetulan company visit udah dilakukan oleh beberapa anggota, dan kemarin tuh sempat ngobrol dan diskusi langsung sama founder dan COO dari HMNS Perfume. Dan itu udah dilaksanain sekitar 1,5 minggu yang lalu, dan itu sama teman-teman UNJ Entrepreneur Club. Dan tentu saja untuk mengikuti perkembangan zaman ya, dari program-program kita itu kita udah selalu mengajukan topik-topik ataupun pembahasan maupun permasalahan yang ada sekarang, terutama di pengembangan AI, dan udah mulai marak juga nih penggunaan dan pengaplikasian mata uang kripto dan sebagainya. Dari situ kita sempat bahas, yang dimana di situ ada kita tuh tiap bulannya suka ada live streaming di Instagram, dan kita suka bahas-bahas topik-topik, dan pernah waktu itu bahas soal cryptocurrency. Dan kita juga di grup aktif untuk sharing update cryptocurrency itu setiap hari Jumat, malam Jumat. Wah, luar di biasa. grup seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Kak Andika. Boleh next mungkin ke Kopma dulu. Oke, mungkin tadi kegiatan rutinnya ya. Betul. Kegiatan rutinnya sih ya kegiatan koperasi aja gitu, yang jualan yang teman-teman tahulah di depan gedung G ada gitu kan stand Kopma. Itu kegiatan rutinnya, biasanya kita ada yang namanya dari jualan itu uangnya disimpan juga di berangkas gitu, dari berangkas nanti kita simpan di bank. Nah, rencananya sebenarnya buat biar eksis itu kan sekarang lagi ramai gitu yang namanya digitalisasi kan. Nah, sama koperasi juga lagi ramai juga tentang koperasi digital, dan juga nggak cuma koperasi digital gitu, ada juga namanya koperasi multi pihak. Nah, koperasi multi pihak itu di mana koperasi itu nggak cuma milik kayak koperasi sekunder gitulah, kurang lebih kayak gitu. Jadi koperasi nggak cuma satu, jadi bisa bareng-bareng koperasi-koperasi kerjasama, jadi membentuk koperasi sekunder gitu. Itu sih biar kita lebih koperasinya biar lebih menarik ya. Kita juga lagi mencanangkan untuk digitalisasi juga, rencananya ingin ada juga jualan online-nya lagi, kita pengen aktifin, dan kita lagi nyari kerjasama untuk pembentukan aplikasi koperasi digital. Jadi anggota itu ada namanya di koperasi digitalnya, di aplikasinya belanja lewat aplikasi itu, terus juga ada keanggotaannya, terus bisa ngeliat SAU-nya juga lewat situ gitu. Itu sih paling biar kita kelihatan lebih menarik gitu, karena kan stigmanya koperasi itu kuno gitu kan. Iya, zaman dulu banget kan. Ternyata sebenarnya pas kita sudah mengulik lebih dalam, koperasi juga bisa gitu bergerak di digitalisasi itu gitu. Luar biasa, keren banget Kak, menarik sekali karena mengikuti juga UNJ menuju World Class University ya Kak. Oke, nah tadi kita sudah ngebahas dari kewirausahaan nih Kak. Sekarang mungkin kita beralih ke CIS, gimana nih Kak kalau di CIS? Karena CIS sendiri itu baru terbentuk ya tahun kemarin, tapi kita sudah menjalani banyak program juga. Nah, programnya itu salah satunya adalah yang pertama study exchange. Jadi kita juga sebagai orang yang memang bekerja dan bertugas untuk CIS ini, kita juga dikasih kesempatan untuk bisa study exchange. Jadi teman-teman mungkin yang ingin keluar ya untuk pertukaran pelajar, atau mungkin ingin ikut summer camp dan lain sebagainya, teman-teman bisa ikut kegiatan CIS gitu. Kemudian kita juga memberikan informasi. Jadi bagi teman-teman UNJ gitu yang emang pengen study exchange bisa menghubungi kita gitu. Jadi biar kita bisa bantu. Jadi mewadahi teman-teman yang ingin study exchange. Kemudian program selanjutnya adalah seminar internasional. Nah, jadi kita tidak hanya menghadiri seminar internasionalnya, tapi kita juga menjadi pengurus. Jadi kita mengurusi seminar internasional tersebut. Kemarin kita sama Tampere University dari Finland. Kemudian kita juga ada program summer camp juga. Itu baru kita laksanakan tahun ini pada bulan Juli kemarin. Itu kita namanya Batavia Camp. Jadi apa sih Batavia Camp? Sesuai dengan namanya, Batavia
ya, camp itu dari Batavia itu Jakarta. Jadi kita mengenalkan budaya Jakarta kepada mahasiswa asing gitu. Kemarin dihadiri oleh mahasiswa Cina dan juga Malaysia, di mana kita tugas CIS ini kita hospitality mereka, memberikan pelayanan, kita nge-guiding mereka, kita bawa mereka ke Kota Tua, terus ke Taman Mini, kemudian kita ke Pulau Tidung. Itu seru banget karena kita bisa networking juga sama teman dari luar gitu kan. Terus masih banyak program-program yang akan ada di CIS. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu kira-kira program kelanjutannya apa, mungkin bisa langsung ikutan aja, atau kalau masih kepo-kepo silahkan untuk dicek di Instagram CIS dan juga sosial media and website-nya CIS. Oke, luar biasa nih. Nah Kak, tadi kita udah ngebahas, tadi udah di-mention juga banyak banget kegiatan dari masing-masing organisasi nih Kak. Nah menurut dari kakak-kakak bertiga ini, kira-kira program yang paling menarik di masing-masing organisasi kakak dan yang membuat paling berkesan gitu Kak selama kakak mengikutinya, apa gitu kira-kira? Boleh mungkin dari CIS dulu lagi Kak. Oke, mungkin untuk yang paling berkesan ada dua ya. Jadi ada seminar internasional sama ada summer camp kemarin. Nah untuk seminar internasional karena kan mungkin kalau misalnya kita tidak tahu gitu ya, kita tidak bisa ikut gitu. Tapi dengan kita mengikuti kegiatan ini, saya jadi punya kesempatan untuk mengikuti seminar internasional. Juga kita memberikan pelayanan juga kepada Dharma siswa. Nah, dari mahasiswa yang datang kemarin ya dari Jerman, dari Pakistan, dari Ukraina dan juga dari mahasiswa Cina, kita juga akhirnya menjadi teman bagi mereka gitu kan ya. Kita mengurusi kegiatan mereka selama ada di Universitas Negeri Jakarta, terus membantu mereka untuk mengenal lebih jauh tentang UNJ dan juga tentang Jakarta juga, tentang Indonesia juga gitu kan ya. Terus salah satunya kita jadi bisa mengembangkan bahasa Inggris. Ya kan, bahasa Inggris kita, kemampuan speaking kita. Karena kita nggak hanya speaking dengan teman kita gitu, tapi kita langsung berbicara dengan native speaker gitu kan, kapan lagi. Kemudian yang bulan Juli kemarin itu ada summer camp, di mana kesan yang paling berharga bagi saya adalah saya bisa nge-guiding mereka, memberikan mereka informasi terkait UNJ ya kan, mereka juga kampus tour juga kan. Jadi senang banget ya kita bisa mengenalkan UNJ ke mahasiswa luar gitu. Terus juga bisa mengenalkan budaya-budaya Indonesia, kemarin ke Taman Mini, kemudian juga ke Pulau Tidung mengenalkan biota-biota laut yang ada di Indonesia, khususnya Kepulauan Seribu gitu. Jadi itu berkesan banget sih karena kita bisa networking sama mahasiswa dari luar UNJ, luar negeri bahkan gitu. Keren banget Kak, berarti punya privilege sendiri ya Kak. Iya, ya? privilege gitu. Betul, sambil jalan-jalan juga berarti ya Iya, Kak? sambil jalan-jalan. Jadi teman-teman di CIS ini nggak hanya kerja aja, tapi kita juga bisa sambil liburan gitu. Liburan terus juga networking dan dapat teman-teman baru, relasi baru dari luar gitu. Jadi seru banget sih. Nah, buat teman-teman nih calon mahasiswa baru UNJ yang mungkin suka jalan-jalan, boleh banget buat kepoin CIS juga supaya nanti bisa ikut jalan-jalan bareng kakak-kakak CIS dan banyak banget privilege-nya tentunya. Oke, boleh di next mungkin ke Kak Andika dulu. Oke, dari pengalaman saya di UNJ ya, UNJ Entrepreneur Club, itu sebenarnya ada beberapa hal yang sangat berkesan banget, terutama dari program-programnya ada dua yang menurut saya ini impactful banget ke saya ya. Yang pertama ini ada Founder Academy, yang mana sebelumnya saya udah mention kan, dari Founder Academy itu adalah bootcamp entrepreneurship yang selama 3 hari dan 2 malam, dan di situ benar-benar kita tuh harus kerja sama tim yang sebenarnya itu dibentuknya secara acak dan kita nggak milih, dan kita networking sama dia dan kita brainstorming malam-malam bahkan sampai begadang hanya untuk membuat rancangan bisnis yang proper dalam waktu cuma 2 malam gitu. Dan karena ini 2 malam jadi kayak kerasa banget kenangannya, adrenalinnya dan tegangnya, gimana sih program ini bisa impact banget gitu ke diri saya sendiri untuk belajar menjadi wirausaha di saat itu. Dan itu sangat berkesan banget sih. Dan yang kedua itu ada di Business Pitching Day. Kemarin itu sempat di tahun lalu Business Pitching Day itu alhamdulillah bisa dibilang sukses banget karena udah nge-guide pendaftarnya itu sekitar ada 200-an dari 50 atau 60-an universitas yang berbeda. Dan kemarin di final day itu sempat ada teman-teman dari Malang itu pergi ke UNJ untuk ngikutin final day-nya, dan itu ngerasa kita satisfied banget akan hal itu. Dan yang selanjutnya yaitu company visit. Karena di kegiatan company visit itu kita bisa langsung banyak banget ngulik ilmu-ilmu entrepreneurship langsung dari foundernya atau CEO-nya. Kemarin seperti kita udah company visit ke
HMNS Parfum, dan kita di situ ngulik banyak banget ilmu di situ karena kita bener-bener belajar entrepreneur yang bener-bener ilmunya daging. Karena udah langsung kasih tahu tuh gimana si Mas Amron, kebetulan waktu itu kita ngobrol ya, bisa ngedapetin 100 miliar omsetnya dalam kurun waktu 5 tahun gitu bersama HMNS Parfum, dan itu sangat wah banget gitu ya. Betul. Dan yang terakhir tuh menurut saya relasi. Ini soal relasi bukanlah gimmick seperti yang sering kita dengar. Ini relasi benar-benar saya dapat banget karena kebetulan saya dapat banyak banget relasi ini dari WNJ Entrepreneur, entah dari sisi pekerjaan, dari sisi keuangan, dari sisi ilmu dan lain sebagainya, bahkan sampai sebenarnya untuk ketemuan sama orang HMNS itu aja sebenarnya dari relasi gitu. Dan ini sekarang kita bersama relasi yang kita sedang bangun itu sedang mengusahakan untuk bertemu sama founder-founder bisnis lainnya seperti makelon dari suplirnya Haus, Migacoan dan lain sebagainya. Itu kita ngerasain relasinya sangat kuat banget di sini, dan itu sangat wah banget, sangat treasure sekali gitu di WNJ Entrepreneur Club. Keren banget nih Kak, berarti nggak cuma dari kewirausahaannya aja ya Kak, tapi relasinya emang bukan main-main lagi ya Kak. Oke, luar biasa. Boleh dilanjut ke Kopma Kak? Oke, yang paling berkesan sebenarnya semua kegiatan Kopma tuh sangat berkesan buat saya. Jadi nggak ada bingung gitu mau milih yang paling berkesan tuh, karena semuanya tuh dari setiap kegiatannya itu emang sangat berkesan buat saya, dan itu saya selalu mengingatnya gitu. Cuma yang saya mau highlight aja ya, paling beberapa aja, paling kayak Jambore Koperasi Nasional. Itu kita dari seluruh Indonesia dikumpulin, kayak kan ada lombanya juga, itu biasanya yang juara umum dia menjadi tuan rumah. Jadi tahun kemarin itu yang juara umum itu kan dari Kopma UAD, dan kita kemarin habis mengikutinya, dan kita ke Jogja gitu, jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih, lomba gitu kan, lomba ke Jogja. Kita bertemu sama teman-teman Kopma lain gitu. Ketika kita sharing, ternyata kayak Kopma itu bisa loh omsetnya gede gitu kan. Itu yang sangat berkesan buat saya, dan jadi saya kayak punya semangat, wah Kopma UNJ harus bisa nih kayak mereka atau bahkan bisa lebih gitu. Jadi itu suatu cita-cita saya juga yang ingin memperbesar Kopma gitu, yang pengennya nggak cuma jualan di depan gedung G doang, pengennya juga memperluas lagi jualannya, lebih luas lagi, mungkin se-UNJ lebih dikenal gitu, dan juga pengen dikenal juga di luar gitu kan. Karena kalau misalkan kita bandingin sama yang lain juga kita bisa gitu. Kenapa kita nggak bisa sama kan, sama mahasiswa juga kan. Itu sih yang sangat berkesan. Dan juga biasanya tuh paling berkesan tuh saya juga di RAT, rapat anggota tahunan, yang itu agenda yang wajib bagi setiap koperasi kan. Kenapa berkesan? Karena di RAT itu adalah bagi-bagi duit lah ibaratnya. Tiap keuntungan koperasi itu dibagi ke semua anggotanya, dibagi SAU ya, apa disebutnya sebagai SAU kan. Itulah yang sangat berkesan buat saya. Jadi pas RAT kita pusing dulu terkait LPJ, cuma di akhirnya kita senang karena di akhirnya itu kita nerima uang gitu kan. Hasil jerih payah kita selama setahun kita melakukan transaksi di koperasi, kita jadi pengurus. Itulah yang hasil kita, koperasinya untung, balik lagi ke kita, dan itu yang sangat berkesan buat saya. Ternyata koperasi bener loh mensejahterakan anggotanya lewat situ gitu. Itu salah satunya gitu. Itu aja cukup dari saya. Keren banget nih Kak, dari Kopma, dari UNJ Entrepreneur, dan juga ada dari CIS. Nah Kak, mungkin bagaimana sih Kak dari perasaannya masing-masing ya Kak setelah mengikuti dari kegiatan-kegiatan ini? Lalu apakah dari masing-masing lembaga ini, organisasi ini bisa menerapkan atau meningkatkan life skill dari masing-masing lembaganya Kak gitu. Boleh dijelaskan apa saja mungkin yang telah didapatkan, baik itu dari pengalamannya ataupun life skillnya Kak. Boleh dari CIS lagi deh Kak. Jadi kalau dari saya sendiri ya, pengalaman, jadi dari segala pengalaman yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan CIS itu adalah public speaking saya semakin terasa gitu. Karena kan kita bukan dituntut ya, tapi kita memang dihadapkan dengan mahasiswa asing gitu kan. Kita kan memang harus speaking dong ya. Dan menurut saya juga improve English skill saya gitu. Karena kan bisa berbicara langsung dengan orang yang memang berbicara bahasa Inggris gitu kan. Jadi bahasa Inggris saya meningkat gitu. Terus juga lebih pede sih, karena kan kita berbicara sama mereka, terus mereka juga kasih feedback baik, jadi kita
kayak lebih pede lagi untuk speaking gitu. Kemudian gak hanya bahasa Inggris sebenarnya teman-teman, karena kan banyak mahasiswa lain juga, kita ketemu sama mahasiswa Korea, mahasiswa Jepang, mahasiswa Cina, Jerman, dan lain-lain gitu banyak. Dan itu juga meningkatkan kemampuan dalam bahasa asing lain gitu, seperti misalnya saya jadi bisa meningkatkan bahasa Korea gitu kan, bahasa Jepang. Jadi mungkin teman-teman yang sama keinginannya untuk meningkatkan skill dalam berbahasa, mungkin ini mewadahi kalian juga. Terus pengalaman yang saya dapatkan selain itu adalah karena kita ada pekerjaan namanya global engagement, jadi kita bekerja sama dengan universitas di luar negeri gitu ya, universitas yang memang sudah bekerja sama juga dengan UEJ, jadi memberikan pengetahuan dan juga pelajaran gimana sih caranya kita bisa networking sama universitas luar gitu. Terus juga saya jadi tahu bagaimana caranya guiding gitu kan, mungkin memang dari prodi saya tidak ada gitu kan, tidak diajarkan bagaimana caranya menjadi tour guide gitu kan, tapi di sini saya belajar gitu, oh ini bagaimana caranya bisa menghandle suatu acara, menghandle orang asing untuk jalan-jalan di Jakarta gitu kan ya, kita nge-tour guide mereka, terus cara menghandle dan juga pastinya mengasah kemampuan saya dalam banyak hal sih ya, tapi salah satunya yang saya rasakan adalah yang tadi saya sebutkan gitu. Oke, luar biasa, keren banget Kak. Apalagi banyak banget ya Kak, kita nih di zaman sekarang ini banyak banget memang yang sudah mempelajari bahasa-bahasa asing ya Kak. Betul. Ini bisa dimanfaatkan dan juga dilatih lagi lewat CIS ya. Iya. Dan tadi udah sempat di-mention bahasa Korea atau bahasa yang lainnya. Dan di UNJ kebetulan juga ada prodi bahasa-bahasa asing ya Kak. Nah itu memang luar biasa sekali. Apakah dari CIS ini hanya menerima dari prodi-prodi yang memiliki bahasa asing kah, atau memang rekrutmennya boleh dari prodi yang lainnya gitu Tentu. Pak? Dari semua prodi boleh. Salah satu contohnya saya dari pendidikan biologi. Wah, jadi kayak kok bisa ya tiba-tiba ke CIS ini kan lebih banyak tentang bahasa budaya gitu kan, tapi kenapa ada pendidikan biologi? Jadi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman untuk bisa ikut, tidak hanya dari jurusan bahasa, cuman memang teman-teman dari jurusan bahasa bisa nih, siapa tahu kita dapat dari mahasiswa dari Jerman katakan. Nah teman-teman kemudian dari prodi pendidikan bahasa Jerman, jadi kan lebih gampang ya kita dalam komunikasinya, lebih gampang, bisa juga jadi translator gitu kan ya. Nah itu jadi bukan hanya dari prodi-prodi bahasa budaya enggak, tapi dari prodi saya saintek juga bisa gitu ya. Jadi teman-teman FMIPA mungkin, terus teman-teman teknik, jadi yang mau ikutan silahkan. Karena berarti tidak terbatas ya Kak ya, tidak membatasi dari jurusannya. Yang penting kalian punya keinginan dan juga minat gitu, itu aja sih. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak dari CIS. Sekarang pindah ke Kopma mungkin. Pengalaman dan juga skill yang didapat dari mengikuti kegiatan-kegiatan Kopma banyak gitu ya. Tadi salah satunya juga sama kayak CIS, ada public speaking juga, itu mungkin semua organisasi juga pasti dapat lah ya skill itu ya. Dan juga yang paling saya mention itu belajar tentang keuangan gitu. Ini keuangan yang benar-benar real gitu ya kan, karena kita kan jalan usahanya ada gitu kan, ada usahanya. Nah itu uangnya itu bukan uang bohongan yang kita belajar kalau mungkin di Fakultas Ekonomi kan ada akuntansi ya. Betul. Mungkin kita kayak ngeliatnya ya udah ini mah uang siapa gitu kan, nggak tahu kan miliaran. Ya, nah di Kopma itu beneran uangnya ada, dan kalau misalkan nggak balance ya itu harusnya dipertanyakan kan oleh setiap anggota, dan itu yang dipelajari, yang saya sangat pelajari gitu terkait keuangan, terus terkait juga kewirausahaan juga kan, karena kayak ini gimana nih ningkatin usaha Kopma biar kita semakin untung juga kan buat kita juga kan. Itu yang saya sangat pelajari kayak di kewirausahaan gitu. Kayak kita pengen buka usaha baru nih, kita coba analisis dulu, kita coba lihat pasarnya dulu, kita lihat juga kebutuhan anggota butuh atau enggak gitu. Karena kalau misalkan Kopma kan koperasi ya. Jadi kita juga nggak bisa ngelihat oh mungkin ini banyak yang minat tapi anggota nggak butuh gitu. Jadi ya itu bukan keinginan anggota tapi keinginan kita pribadi, itu egoisme kita kan, kita nggak bisa kayak gitu ya. Karena kan koperasi itu kumpulan orang ya, jadi kita harus bisa memuaskan banyak orang juga kan, anggota terutama gitu. Terus juga kayak di bagian keuangan, tiap bulannya kan kita ada diskusi keuangan ya. Betul. ngelihat keuangannya dari Kopma gitu, bulan ini untung atau enggak. Itu kalau misalkan kita ngelihat keuntungannya, terus tiap bulannya kenaikannya, itu kita kayak belajar analisis keuangan juga. Kayak bulan ini misalkan bulan Maret ke April kok menurun, kenapa gitu kan, kenapa menurun, kita cari tahu juga gitu, ngeliat dari
kondisi kampus dan juga kita ngelihat juga dari kondisi usahanya. Itu kan ngelihat analisis keuangan dan kita jadinya bisa bisa mengambil keputusan ngelihat dari laporan keuangannya. Itu yang saya pelajari yang sangat berkesan juga buat saya belajar keuangan, karena ketika saya magang terus ngomongin tentang keuangan sama manajernya itu kayak jadi lebih paham gitu. Nyambung ya. Nyambung kan. Kalau misalnya saya nggak masuk Kopma, ketika saya magang mungkin kayak diem aja gitu kan, nggak tahu apa-apa. Tapi pas ketika masuk Kopma itu jadi lebih paham gitu. Mungkin teman-teman sobat Gema gitu yang emang nggak cuma dari FA ya, yang tertarik tentang keuangan, kewirausahaan, mungkin bisa join ke Kopma gitu. Oke, Kak, lalu mungkin kalau di Kopma itu apakah dari cara mengatur keuangan ini ada pembinanya atau diajarkan oleh kakak-kakak sebelumnya, Kak? Diajarkan oleh kakak-kakak sebelumnya, terus juga saya sharing-sharing juga, mungkin kan ada yang dari Fakultas Ekonomi sharing juga. Ini loh cara mencatat keuangan, terus cara mengatur keuangan, terus ada juga dari pembinanya mengajarkan, terus dari kakak-kakak alumni senior sebelumnya yang ngasih arahan gitu. Ini loh cara mencatat keuangan, ini loh cara ngatur keuangannya gini. Terus ini loh uangnya boleh dipakai untuk ini gitu. Misalkan kayak kas bisa dipakai untuk ini, dana cadangan bisa dipakai untuk meningkatkan usaha, bisa untuk menutup kerugian dan lain-lain. Itu dari senior juga diajarkan juga seperti itu. Oke, menarik sekali ya, Kak. Terima kasih dari Kopma. Boleh kita lanjut ke Kak Andika dari UNJ Entrepreneur. Oke, untuk apa yang saya dapatkan ini sebenarnya banyak banget ya, tapi ada beberapa yang saya highlight. Mau itu dari semenjak saya masuk UNJ Entrepreneur Club, saya dapat ilmu mengenai marketing strategy, human resource knowledge, public relations, program development, sama bisnis business strategy dan business development. Tapi yang bikin saya berkesan banget dan sebenarnya dari kemarin-kemarin saya kepikiran hingga sekarang adalah sesuatu yang saya ingin bangun di dunia perkuliahan ini dalam kurun waktu sekitar 2-3 tahun, ternyata cuma setahun aja gitu loh. Dan ini semua sebenarnya bisa dapetin resource-nya itu dari UNJ Entrepreneur Club ini. Entah itu saya yang ingin bangun bisnis, yang awalnya saya mau masuk UEC gitu ya, untuk belajar bisnis, caranya gimana sih, apa dulu sih yang fondasi yang dibangun itu dan sebagainya. Saya sudah bangun itu sekarang, dan juga saya ingin meninggalkan salah satu legacy untuk UNJ, dan saya telah membuat salah satu akun UNJ yang mungkin belum bisa saya sebutkan di sini. Dan juga saya telah membangun relasi yang cukup kuat sebenarnya, dan itu juga saya dapetin di UEC yang saya nggak sebenarnya sampai sekarang saya nggak kira waktu itu saya berpikir ini kira-kira 2 tahun sampai lulus mungkin ya baru kebangun, ternyata bisa secepat itu loh gitu loh. Dan ini yang sebenarnya baru aja saya sadari sekitar beberapa hari yang lalu, dan itu sangat berkesan banget sih. Kalau misalnya saya nggak masuk UNJ Entrepreneur Club, mungkin saya nggak ada diri saya yang sekarang hari ini gitu loh. Oke, luar biasa. Berarti dari UNJ Entrepreneur ini gak cuma ngebahas terkait kewirausahaan aja ya, Kak. Tadi Kakak juga sempat mention di media sosial juga, berarti bisa mengembangkan juga ya, Kak, life skill dari situ ya, Kak? Iya, bener banget. Dan kebetulan beberapa bulan lalu saya kan magang ya. Nah, di magang, dan saya udah mengimplementasikan apa yang saya dapat di UNJ Entrepreneur, dan alhamdulillah untuk di sisi media sosialnya engagementnya naik 93% dalam waktu 30 hari. Dan knowledge-nya dapat dari mana? Dari situ. Oke, berarti di UEC ya, Kak, kalau gitu? Iya, benar. Di UEC itu berarti nggak cuma trik-trik tentang perekonomian aja, Kak, tapi seperti mengambil alih media sosial juga tahu media ya, Kak? Sosial, human resource, business development, program development, dan banyak banget yang menunjang kegiatan entrepreneurship itu sendiri gitu. Apakah program UEC ini diperuntukkan untuk bebas di luar Fakultas Ekonomi mungkin, Kak? Tentu aja bebas, karena teman-teman ini dari UEC ya, banyak yang dari Fakultas Ilmu Sosial, FBS gitu-gitu, dan ya terus apa lagi ya, FIP dan lain sebagainya. Mereka bebas join UNJ Entrepreneur Club karena ini bukan organisasi fakultas ya. Jadi ini untuk se-UNJ bagi teman-teman yang dari fakultas psikologi ataupun ilmu keolahragaan juga boleh. Wah, berarti universal. Satu universitas boleh ya, Kak? Satu universitas yang ketertarikannya entrepreneurship. Oke, luar biasa, menarik sekali. Tadi kita udah ngebahas
dari CIS, lalu dari Kopma, tadi juga dari UEC yang banyak banget pengalamannya. Pastinya ini akan membawa kita untuk ke masa depan juga ya Kak. Mengembangkan life skill di masa-masa kuliah itu memang sangat diperlukan untuk terjun langsung di dunia kerja. Lalu Kak, nih kita ada pertanyaan lagi selanjutnya. Bagaimana dari CIS UNJ, dari UEC, lalu dari Kopma UNJ untuk mengembangkan bidang masing-masing terkait perekonomian di UNJ, yang mana UNJ sekarang sedang menuju kampus dunia, Kak. Boleh dari Kopma dulu, silakan Kak. Oke, mengembangkan perekonomian ya. Iya. Untuk menuju kampus dunia dari Kopma itu sebenarnya berbasis digital sih. Karena kan kita juga rencananya ingin memindahkan gitu yang tadinya kegiatannya mungkin masih secara offline, mungkin kita ingin lebih ke arah digitalisasi gitu. Kita juga pengen, kita nggak mau kalah lah koperasi sama startup itu ya kan. Juga startup udah banyak yang digital lah. Kita juga nggak mau kalah sama mereka yang udah digital. Kita juga pengen gitu ngembangin ke digitalisasi supaya koperasi mahasiswa UNJ-nya dikenal. Pasti UNJ juga dikenal dong, karena kan kita bawa nama UNJ kan di belakangnya. Itu sih kayak kita juga digitalisasi sih, itu yang paling utama yang sedang kita targetkan untuk bisa operasional juga lebih mudah kan. Kalau digital juga nggak perlu banyak orang dan lain-lain. Itu sih dari Kopma. Oke, boleh mungkin dilanjut ke UEC. Oke, kalau dari UNJ Entrepreneur Club sendiri itu sebenarnya lebih ke melancarkan kegiatan kewirausahaan dari UNJ itu terlebih dahulu, karena sejauh ini ya kegiatan entrepreneurship di UNJ ini masih agak macet sebenarnya, dan itu kita akan membuat sebuah channel atau wadah untuk entrepreneur UNJ ini punya wadah, mereka dapat menyaringkan kalau lo butuh ini bisa ke sini, ini kita bisa salurkan. Jadi ini adalah sebuah wadah yang dimana kita akan mengumpulkan semua entrepreneur di UNJ, dan kita akan mengkategorisasikan mereka ini di bidang apa, di bidang apa, dan lalu kita akan merebranding sebuah wadah tersebut agar mahasiswa UNJ ini tahu akan brand ini. Kalau misalnya kalian ingin mencari tahu info, kalian ingin misalnya cetak banner gitu ya, kalian tahu harus kemana. Oh, ke wadah ini karena udah ada listnya nih. Gitu. Bisa ke sini, dan itu akan memperlancar kegiatan entrepreneurship itu sendiri, dan termasuk usaha-usaha teman-teman UNJ juga gitu ya. Dan untuk anggota UEC sendiri juga udah ada yang buat bisnis, dan akan kami list di situ seperti alumni dari UNJ Entrepreneur Club itu udah bikin startup. Wow, oke. Plat Indonesia, dan ada teman juga yang udah bikin Warsis, bagi teman-teman yang tahu Warsis, dan saya sendiri dan sedang membangun dan baru saja membangun Vanev ID, yaitu production house dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di UNJ itu nggak akan kebingungan lagi ketika mencari vendor atau lainnya lah istilahnya yang dibutuhkan untuk acara maupun pribadi. Itu kita sudah menyiapkan wadahnya, dan bagi teman-teman UNJ yang punya usaha nantinya boleh nanti reach out ke UNJ Entrepreneur Club, akan kami list itu. Keren sekali ya Kak, berarti apa aja yang dibutuhkan itu apa ada aja, ya di dan itu UEC. akan upcoming gitu. Oke, berarti akan terus berkelanjutan juga Kak. Benar. Berikutnya. Jadi untuk para mahasiswa UNJ nih khususnya yang mau cari vendor-vendor, boleh langsung menghubungi dari UEC UNJ teman-teman. Nah, boleh dilanjut ke Kak Anissa dari CIS. Jadi dari tugas CIS sendiri itu ada 3 sebenarnya. Jadi ada sosial media and website, di mana tugas kita di situ untuk menyebarluaskan tentang UNJ gitu ya, program-program yang ada di UNJ, terus juga mengenalkan keunggulan UNJ juga kepada masyarakat Indonesia, dan tentunya ke kaca internasional gitu ya. Jadi fungsinya untuk apa ya, pasti networking. Jadi kan sekarang kita tahu ya bagaimana networking yang paling mudah yaitu dari sosial media gitu. Reach out paling mudah adalah melalui konten-konten dari yang kita post dari Instagram, TikTok, Twitter dan lain sebagainya. Nah, kita juga sudah mulai bikin konten nih, konten-konten mengenalkan apa itu UNJ gitu ya, untuk supaya teman-teman di luar negeri sana ya, dari universitas di luar negeri itu tahu, oh ini UNJ. Jadi mengenalkan kepada mereka gitu. Jadi kita bikin konten-konten kreatif. Terus juga tugas yang kedua adalah global engagement, di mana kita ini seperti namanya engagement, kita bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri, pastinya untuk menawarkan ya keunggulan UNJ gitu. Jadi nanti
semakin banyak mahasiswa pertukaran pelajar, baik yang masuk ke dalam negeri maupun nanti yang ke luar negeri gitu ya, itu kan nanti kita semakin banyak networking ya, semakin banyak relasinya gitu ya. Jadi UNJ bisa terkenal di kaca internasional gitu ya, bisa peringkat-peringkat di QS ranking pun juga nanti akan meningkat gitu dengan adanya kegiatan itu. Dan yang terakhir itu ada hospitality, di mana setiap nanti ada mahasiswa asing mungkin yang datang ke Indonesia, kita berikan pelayanan, akomodasi dan juga transportasi gitu. Jadi dari CIS sendiri peranannya untuk QS ranking dan juga dalam bidang perekonomian itu tadi, dari kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas yang tadi diharapkan bisa membantu UNJ untuk bisa meningkatkan bidang perekonomian UNJ gitu. Oke, keren banget. Tadi juga membahas terkait konten yang menarik ya Kak. Betul. Karena di UNJ juga kita punya kelas internasional, betul ya Kak ya? Benar. Nah, jadi untuk para mahasiswa baru nih, mungkin baru tahu juga kalau di UNJ kita punya kelas internasional. Dan jangan khawatir, nanti kita akan dibantu juga oleh CIS. Nah Kak, mungkin terakhir nih Kak, kita akan membahas terkait harapan dari masing-masing lembaga ini untuk calon mahasiswa baru UNJ tahun 2024 dan kenapa sih Kak harus memilih dari organisasinya masing-masing untuk bisa join di organisasinya kakak-kakak ini. Boleh juga mungkin sekaligus promosi ke teman-teman mahasiswa baru terkait masing-masing lembaganya Kak. Boleh silakan dari CIS dulu mungkin lagi. Jadi harapan kedepannya ya supaya CIS ini makin, karena CIS ini kan pertama ya, baru batch pertama, diharapkan kedepannya akan ada batch 2, 3 sampai seterusnya gitu ya, terus berkembang supaya di UNJ ini lebih banyak lagi program-program internasionalnya. Kemudian diharapkan juga anggotanya semakin banyak dan semakin beragam gitu, supaya nantinya bisa memajukan bersama, karena visi misi kita sama ya, satu gitu untuk UNJ. Dan kemudian semoga teman-teman juga tertarik ya, karena memang di CIS itu kalian gak usah takut bakalan kayak aduh kerjanya banyak, apakah harus bahasa Inggrisnya bagus, enggak teman-teman. Yang penting kalian nggak usah takut bahasa Inggrisnya gimana-gimana, enggak, karena yang penting kalian pede aja gitu, kalian join kita, pasti nanti kita sesama teman-teman di CIS juga akan saling bantu gitu. Terus juga teman-teman yang memang memiliki skill dalam berbahasa asing, misalnya teman-teman suka bahasa Korea misalnya atau bahasa Jepang, teman-teman bisa diwadahi di CIS gitu ya, karena kan kita banyak nih mendapatkan mahasiswa-mahasiswa baru, mahasiswa-mahasiswa luar asing ya, jadi teman-teman bisa punya kesempatan untuk ngobrol langsung gimana sih rasanya ngobrol sama orang Korea gitu kan, kapan lagi ya. Terus juga kapan lagi kita bisa mengurusi event-event internasional yang ada di UNJ gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang tertarik khususnya dalam kegiatan-kegiatan internasional, boleh teman-teman langsung join aja di Center of International Services Universitas Negeri Jakarta. Adanya di mana Kak mungkin Kak? Lokasi Kalau teman-teman pengen main, ada di gedung rektorat di lantai paling atas, ada tulisannya CIS ya, teman-teman boleh langsung main aja. Terus teman-teman juga kalau misalnya mau kepoin tentang CIS, mau nanya-nanya lagi lebih lanjut tentang CIS, bisa dikunjungi media sosialnya di Instagram, yaitu UNJ_internasional, atau mungkin teman-teman pengen lihat nih program studi exchange, program yang sudah terjalani, atau mungkin dari tim-tim CIS ya, tim-tim CIS yang tahun batch 2023, teman-teman bisa kepoin di websitenya di CIS, the Center of International Services UNJ. Luar biasa, keren banget. Nah teman-teman semua calon mahasiswa baru UNJ 2024 boleh langsung kepoin di UNJ_internasional, atau boleh langsung main-main juga ke kantor rektorat nih di lantai paling atas ya Kak ya, di dekat kantor wakil rektor 4 ya Kak. Iya, bisa langsung main-main di kepoin ya teman-teman. Betul. Nah, boleh banget langsung kepoin kalau tertarik untuk di bidang internasional. Oke, mungkin selanjutnya ke UEC Kak. Oke, untuk harapannya UNJ Entrepreneur Club ini suatu saat nanti bisa jadi gebrakan untuk UNJ bisa menuju ke kancah internasional, karena sebenarnya UEC ini banyak banget kesempatan, tapi untuk di tahun ini memang banyak obstacle-nya. Dan untuk berikutnya mungkin challenge ini akan ada di angkatan berikutnya, dan semoga kedepannya UNJ Entrepreneur Club ini bisa semakin jauh objektifnya. Dan untuk bagi teman-teman maba yang ingin join entrepreneur, bagi kalian yang ingin belajar entrepreneur, saya jamin kalian keluar dari UNJ Entrepreneur Club, kalian bisa memahami fundamental, dasar-dasar dalam berbisnis. Dan itu yang harus kalian punya untuk menjadi seorang entrepreneurship, untuk memiliki jiwa entrepreneurship itu sendiri.
Dan mungkin seperti itu aja sih ya. Oke, boleh Kak, Instagramnya mungkin Kak ada Oke, atau media sosial bagi yang lain? teman-teman yang ingin mengkepoin langsung nih kegiatan di UNJ Entrepreneur itu seperti apa, kita sebenarnya punya Banyak dua ya, Kak? akun ya. Oke. Akun utamanya itu ada UNJ Entrepreneur dan untuk kesehariannya kita keseluruhannya apa sih di UEC itu sendiri itu ada live at UEC. Jadi bisa dicek aja langsung live at UEC keseluruhannya gimana, dan UNJ Entrepreneur itu kurang lebih konten-konten secara edukatif, promosional dan lain sebagainya gitu seperti itu. Dan mungkin bisa teman-teman langsung cek aja Instagramnya. Oke, tuh teman-teman boleh langsung cek di UEC karena di UEC ini kegiatannya menarik sekali, apalagi teman-teman tertarik di bidang kewirausahaan ya teman-teman. Nah, boleh mungkin kita lanjut ke Kopma Kak. Bagaimana nih Kak harapan dari Kopma UNJ untuk para mahasiswa baru? Oke, harapannya ya buat mahasiswa baru itu bisa join ke Kopma, bisa mengembangkan Kopma juga. Karena apa ya, koperasi kan sebagai soko guru perekonomian di Indonesia juga kan. Dan itu yang banyak digaungkan juga oleh para kader-kader koperasi yang sekarang mungkin belum gitu, tapi kita ingin apa namanya? Menjalankan itu gitu, soko guru perekonomian Indonesia, karena kan di Undang-Undang Dasar 1945 kita kan di pasal 33 ayat 1 kan ekonomi rakyat gitu, ekonomi kekeluargaan, yaitu ya koperasi ya kan. Nah, itulah harapannya bisa menjadi mengembangkan koperasi, mengembangkan Kopma UNJ sendiri yang mana bisa mesejahterakan anggotanya, bisa kita juga sejahtera juga kan, bisa lebih kita maju bareng-bareng lah, maju bareng-bareng karena Kopma tuh hashtagnya maju bersama anggota. Jadi anggota Kopma maju, pengurusnya maju, anggotanya maju. Jadi semuanya sama-sama maju lah, nggak sendiri gitu. Itu jadi itu aja mungkin dari teman-teman maba yang mau kepo gitu sama kegiatan Kopma, bisa cek Instagram Kopma UNJ. Yang ingin penasaran sama jualannya Kopma apa aja bisa dicek di Kopline Shop, Kopline_shop gitu. Luar biasa. Nah, kalau offline-nya ada di mana Kak? Offline-nya ada di Gedung G, Gedung G di ya? Gedung G, usahanya di depan Gedung G. Kalau misalkan sekretariatnya ada di Gedung G lantai 1 nomor 104. Luar biasa. Nah, teman-teman semua yang tertarik untuk masuk join ke Kopma, teman-teman juga boleh cek juga biasanya kalau akses menuju Transjakarta ya Kak ke Iya, halte. biasanya Ngelewatin dari Gedung G. Ada Kopma di sana. Iya. Buat teman-teman yang penasaran juga terkait bagaimana cara mengatur keuangan, cara mengikuti koperasi mahasiswa, nah boleh banget langsung join di Kopma. Bisa langsung datang ke sekret Iya, Kopma boleh. sebelah BEM, pokoknya sebelah Oke, BEM. berarti boleh langsung kayak main dulu nih, Boleh Kak, main dulu berkunjung juga nggak apa-apa, ya? main dulu terus datang aja tanya-tanya. nyapa gitu. Ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa gitu, datang aja ke sekret Kopma. Oke, nah berarti terbuka sekali untuk Sangat mahasiswa terbuka, ya Kak. iya. Nah, oke, luar biasa. Nah, mungkin Kak dari ketiga organisasi ini aku mau minta 3 kata yang menggambarkan masing-masing lembaga dari kakak-kakak semua ini. Boleh dimulai dari tengah dulu mungkin Kak Andika. Spontan banget. 3 kata ini emang spontan banget Kak. Spontan banget ya. Tapi gak apa-apa karena kita emang biar santai aja ya Kak, santai aja. Oh, santai ya. 3 kata yang menggambarkan UEC Kak. UEC. UEC tuh keluar-keluar gacor. Keluar-keluar gacor. Kenapa Kak kayak gitu Kak? Karena ya ini pengalaman pribadi aja Oh, ya. luar biasa. Karena tahun ini bakal jadi tahun terakhir saya. Oh gitu. Dan selama saya di UEC itu bener-bener banyak banget kan, seperti yang saya udah mention di sebelumnya, saya udah dapat apa aja dan itu bisa dibilang ya 180 derajat sangat berbeda dari diri saya sebelum masuk UEC. Oh, luar biasa. Nah, makanya saya langsung kepikiran aja udah keluar gacor gitu. Iya. Karena ya wow, it's brand new me gitu ketika Iya. keluar nantinya seperti itu. Oke, berarti memang memberikan kesan yang paling dalam sekali ya Kak ketika Iya. Kakak menjalani perkuliahan di UNJ. Terutama di bidang entrepreneurship-nya. Betul. Kalau Kakak kebetulan dari Fakultas Ekonomi juga Kak? Ya, benar, ekonomi. Oh, luar biasa nih. Teman-teman boleh banget join di UEC kalau mau keluar-keluar gacor. Artinya di UEC ini kita benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, boleh lanjut ke Kopma dulu mungkin. 3 Gimana, kata. Kak? 3 kata yang menggambarkan Kopma. Gampang ya itu. Udah ada ditulisan di belakang Apa tuh, Kak? PDH, maju bersama anggota. Wah, maju Karena bersama kan anggota. koperasi gitu. Oke, luar Iya, biasa. jadi Nah, memajukan anggota juga memajukan UNJ tentunya. memajukan Kak. UNJ tentunya itu. Luar biasa. Kan anggota Kopma juga mahasiswa UNJ kan? Iya. Mahasiswa yang maju
UNJ juga maju pastinya kan. Betul banget. Nah, apalagi di koperasi itu kebetulan ada asas-asasnya ya Kak. Iya, ya? ada asasnya, ada prinsipnya juga gitu. Oke, luar biasa. Jadi kalau mau majuin UNJ bisa Maju. join ke Kopma. Betul banget. Luar biasa. Terima kasih Kak dari Kopma. Berikutnya terakhir dari Cis. Oke, kalau 3 kata ya, Global Experience Youth. Ya, Oke. Kalau global sendiri kita kan Boleh dijelasin, Kak? kita bergeraknya secara internasional ya, jadi kita bersikap global. Terus kalau untuk experience, pastinya semua anggota CIS itu pasti akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Oke. Pengalaman yang mungkin tidak akan bisa kita dapatkan di luar, tapi di sini kita bisa dapatkan gitu. Jadi kan masa-masa di kampus ini untuk mencarikan pengalaman-pengalaman baru. Kalau youth masa muda, jadi tidak hanya bekerja tapi kita berelasi, bertemu teman-teman baru, jalan-jalan keluar kita bisa menikmati, ya kan? sekali. Jadi kalau 3 kata untuk CIS itu. Oke, luar biasa banget. Nah, teman-teman, kalau CIS itu pasti sudah terkenal dengan internasionalnya ya, Kak ya. Buat teman-teman yang mungkin tertarik di bidang bahasa asing ataupun dari budaya-budaya asing, boleh langsung join di CIS ya, Kak. Karena di CIS sangat terbuka untuk umum mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Nah, itu tadi sudah terakhir, Kak. Ternyata pertanyaan terakhir. Udah lega ya, Kak? Lega? Apa mau ditambah lagi pertanyaannya? Jangan. Oh, jangan. Nah, oh iya, baik. Iya. Bisa boleh tanya kapan aja gitu. Oke, terbuka sekali ya Kak ya. Nah, Waktunya nggak cukup. betul sekali karena waktunya sudah tidak cukup teman-teman. Nah, teman-teman yang mungkin masih banyak banget pertanyaan ya Kak terkait masing-masing organisasi maupun lembaga di Universitas Negeri Jakarta, boleh langsung untuk mengunjungi dari media sosialnya ataupun langsung ke sekretariatnya ya Kak ya. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Kopma UNJ, kepada UNC dan juga kepada CIS. Semoga setelah ini mahasiswa baru UNJ dapat mengenal lebih jauh lagi dari masing-masing organisasi di sini dan juga menarik lagi banyak manfaat untuk para mahasiswa di UNJ, apalagi di UNJ yang menuju World Class University ya Kak ya. Nah, aku mau mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kakak-kakak dari bidang kewirausahaan atau perekonomian yang ada di UNJ. Nah, nanti mungkin boleh say goodbye dulu ke adik-adik dari mahasiswa baru UNJ tahun 2024. Oke teman-teman, sayang sekali karena waktu kita sudah terbatas. Tadi kita sudah berbincang-bincang terkait perekonomian yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Pastinya teman-teman semua sudah mendapatkan wawasan baru terkait perekonomian maupun organisasi-organisasi di Universitas Negeri Jakarta. Nah teman-teman, aku mau mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang masih penasaran, boleh langsung mengunjungi dari media sosialnya masing-masing. Ada dari CIS, ada dari UEC dan juga ada dari Kopma. Untuk itu, aku juga mau mengucapkan selamat datang nih untuk mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang di kampus pergerakan intelektual. Semangat selalu untuk teman-teman mahasiswa baru yang masih dalam rangkaian proses PKKMB. Nah, untuk itu mungkin kita akhiri di sini ya Kak ya. Oke teman-teman semua, Sobat Gema, saya Afifa Putri Pradini selaku Duta Universitas Negeri Jakarta izin pamit undur diri menutup podcast pertemuan kita di episode Bidang Perekonomian. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.